Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summal hakimu yuzawwiju inda faqdil awliya minan nasabi wal wala. Summal hakimu nuli hakim. Summal hakimu nuli hakim yuzawwiju halih bisa ngrabiaken sapa hakim atau kenging jadikan mubtada hakimnya. Summal hakimu nuli utawi hakim khabarnya iku yuzawwiju. Itu yuzawwiju halih, ini yang pertama, halih ngerabiaken sapa hakim inda faqdil auliyai ing dalem nalikane kasepen pira-pira wali. Inda faqdil auliyai ing dalem nalikane kasepen pira-pira wali minan nasabi saking jalur nasab. Minan nasabi saking jalur nasab wal wala'i lan waris wala. Wal wala'i lan waris wala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk urutan wali yang terakhir yaitu adalah wali hakim. Ini yang dimaksud kemarin adalah jalur sultan, yaitu kekuasaan. Kapan wali hakim ini bisa menikahkan? Yaitu inda faqdil awliya minan nasab wal wala. Ketika waris yang di situ dari jalur bapak atau dari jalur usubah kemarin atau dari jalur wala, semuanya itu tidak ada, maka alternatif terakhir adalah wali hakim. Baik wali hakim ini amang kana au khoson, baik wali hakim secara umum, yaitu seperti wali hakim di pengadilan negeri agama, atau di situ wali hakim yang khusus, contoh seperti al-mutawalla li'uqudil ankihah, orang yang ditunjuk sebagai wali dalam pernikahan, seperti di KUA. Kalau di daerah kita itu KUA, jadi Pak Pengoloh atau Pak Penghulu dari KUA itu termasuk wali hakim secara khusus. Memang tugasnya khusus untuk pernikahan. Itu ada nanti orang yang memang ditunjuk sebagai wali dalam nikah di KUA. Dan di situ tentunya ditunjuk oleh Menteri Agama nantinya, gitu. Aulihadal aqdi bi khususihi, atau nanti ada orang yang memang ditunjuk selaku hakim untuk akad-akad yang khusus. Berarti misalkan besok ada pernikahan, sekarang ada orang yang ditunjuk atau diangkat selaku hakim menikahkan di waktu besok, untuk besok saja misalkan. Itu semua boleh. Terus kenapa kok di sini wali itu juga menjadi alternatif? Maksudnya wali hakim ketika sudah tidak ada wali nasab dan wali wala.
karena sesuai kelaban dawuh Gusti Kanjeng Nabi, fa innas sultana waliyun waliyuman la waliyalah. Karena sultan atau hakim itu adalah wali seseorang yang tidak punya wali. Karena nanti ada banyak kasus orang yang di situ tidak mendapati seorang wali. Contohnya di sana bi an udimu bil marrah. Kalau dalam bajurinya ada seorang wali yang ketika dicari informasinya semuanya ternyata tidak ada data. Artinya perempuan itu memang tidak punya wali sama sekali. Orang tuanya tidak ada, keluarganya pun tidak ada. Makanya wali itu ada dua macam. Ketidakadaannya ada kalanya secara hissi dilihat memang tidak ada informasinya, datanya semua tidak ada, memang tidak punya keluarga. Atau di situ ada, cuma secara syar'i di situ dianggap tidak ada. Contoh misalkan wali yang lain di situ masih belum balik, atau semua walinya yang ada di sana itu gila misalkan, itu kan ghairu mu'tabarah, tidak dianggap oleh syariat. Itu maka nanti alternatifnya lari ke wali hakim. Terus ada hukum yang serupa dengan ketidakadaan seorang wali, yaitu faqduhu. Orangnya di situ ada orangnya, tidak meninggal gitu, cuman di situ hilang, tidak ada kabar. Hilangnya seorang wali tanpa kabar, bi aning qata'a khabaruhu, kabarnya tidak ada, terputus informasinya tentang orang tersebut, bihaitsu la yu'lamu mautuhu wala hayatuh, kematian dan hidupnya itu tidak diketahui. Dem apa androh misalkan tahu ya odi apa mati ya tak tahu, tidak temu, pokok hilang di situ kan, tidak tahu informasinya. Maka jika demikian di situ boleh menunjuk hakim selaku wali. Kemudian ada juga sabab yang menyebabkan wali hakim itu menjadi wali nikah. Di antaranya yaitu nikahuhu limauliyatihi wala musawiyalah fid darajah. Ada seorang wali namun dia itu malah ingin menikah dengan perempuan itu. Contoh misalkan sepupu itu kan juga bisa jadi wali, ibnul am, anaknya paman itu kan juga bisa jadi wali. Lah tapi nanti kok misalkan anak paman itu menikahi perempuan tadi, kemudian sekaligus arangkep jadi wali, itu tidak boleh. Maka dalam kasus ini boleh menunjuk hakim selaku wali. Nyari hakim boy, jangan menikahi istrinya sendiri dengan rangkep menjadi seorang wali. Dia jadi wali, dia yang qabil itu nanti kan tidak bisa, memang demikian. Tapi catatannya tidak ada orang yang satu derajat dengan dirinya. Tapi kalau misalkan ada satu orang yang sederajat maka boleh. Contoh misalkan begini, ini contoh. Ishak itu mau nikah dengan sepupu. Ini contohnya Tangale lah. Sepupu kan mau menikah dengan Hikmah. Ternyata di situ, ini contoh yang pertama, tidak ada wali lain selain Ishak, dan Ishak tidak punya saudara sama sekali. Bitibian tunggal, hanya ada Ishak wali yang tersisa pada saat itu. Maka dalam kasus ini wali hakim lah yang harus menikahkan. Tapi kok nanti Ishak punya saudara lagi yang satu derajat, saudara itu sederajat memang, jabatannya sama-sama jadi anaknya bapak, yaitu cacaknya, maka di situ cacaknya yang menikahkan. Nah itu boleh kalau demikian. Jadi
kok nanti tidak punya saudara yang bisa menikahkan, maka di situ solusi alternatif yang paling tepat adalah menunjuk hakim selaku wali. Itu ya. Kemudian berikutnya wa kadzalika yuzawwijul hakim fi ghaibatil wali masafatal qasri ma'ada min qita'i khabari. Kemudian hakim juga boleh menikahkan seorang perempuan apabila seorang walinya itu bepergian nyampe pada jarak tempuh perjalanan yang bisa mengqosor sholat. Berarti jaraknya di situ sekitar 82 km itu dulu dalam masalah bab qosor itu sekitar 82 km itu kurang lebihnya. Lah kok nanti ada memang wali yang bepergian jauh sampai pada jarak boleh mengqosor sholat, maka alternatif yang harus dipilih adalah pertama meminta izin dulu kepada si wali tersebut, minta izin agar kewaliannya dialihkan kepada wali hakim. Loh terus kok tidak pakai wali yang lain misalkan? Ini kan kasusnya bapaknya saja yang keluar. Ini contoh bapak gitu ya. Karena di situ disebutkan dalam kitab Muhadzab ya, walam yakun liman ba'dahu minal awliya ayyuzawwija. Tidak boleh dalam kasus wali yang bepergian, artinya gaib, tidak ada di daerahnya, itu malah digantikan oleh orang-orang atau wali yang lainnya untuk menikahkan anaknya, li'anna wilayatal ghaib baqiyatun, karena kewalian orang yang gaib atau orang yang masih dalam perjalanan atau dalam bepergian itu masih tetap melekat pada dirinya. Belin dari apapun yang berhak itu tetap dia yang bepergian itu melakukan perjalanan. Andaikan seorang wali itu menikahkan putrinya di tempat di mana ia berada, berarti ada di luar kota, maka di situ boleh-boleh saja sah akadnya. Sehingga dalam kasus ini tidak boleh seenaknya atau serta-merta langsung mengalihkan kewalian kepada orang-orang yang lain yang berhak jadi wali. Ini kecuali nanti kalau memang ada izin dari bapak itu untuk dialihkan kepada wali hakim, maka nanti hakim yang berkuasa untuk menikahkan. Ini kemudian wa yuzawwiju aidan fi habsil wali, ketika walinya di situ dipenjara, itu juga bisa hakim yang menjadi wali nikah. Contoh misalkan bapak ring bini nikah tokang ngeco entok ngecoan entok ngecoan banyak sering le nyamana anak para akabin lagi koper ngeco entok gitu ki. Akhir yo kombi polisi bisa buat dalam penjara. Anak akabin posang nyari beli bapan bener yo koman. Maka deremah jalan satu-satunya agar pernikahan itu bisa dilangsungkan ada beberapa pilihan. Pertama, apabila bapak ini tidak dilarang untuk dikunjungi, maka di situ boleh sang anak beserta menantunya itu melakukan akad di dalam penjara. Kalau tidak dilarang untuk dikunjungi. Tapi kepolisian di situ melarang, tidak boleh dikunjungi, takut terjadi fitnah nanti misalkan, takut seekecoen atau kepas norogia misalkan, kan ribut nanti, pas cekcok atau kar misalkan acara di penjara, maka jika demikian wali hakimlah yang paling tepat. Dia remah nunjuk Pak Hakim untuk menikahkan bapaknya, ya wes di sana saja sudah, cari aman.
Nah, ini kasus ketika bapak atau seorang wali berada dalam penjara. Wa kadzalika yuzawwiju amatal mahjuri alaih. Begitu juga hakim bisa menikahkan seorang wanita yang berstatus budak. Ternyata sayyidnya, pemiliknya itu mahjurun alaih, orang yang dibatasi tasarrufnya. Mahjurnya disebabkan karena tidak balik, misalkan beda budak bini kaan di nak kanak gini kan kita balik, mau menikahkan bagaimana. Wa majnunin, dan juga pemiliknya atau sayyidnya di situ gila misalkan. Wasafihin, atau idiot, rusak akalnya. Maka jika demikian boleh kewaliannya diganti oleh wali hakim. Kenapa? Karena sayyidnya amat tadi itu mahjurun alaih, tidak diperkenankan melakukan kemutlakan tasarruf gitu seperti gila tadi dan juga idiot. Tapi catatannya ketika sayyid itu tidak punya bapak. Mensayyid itu punya bapak atau punya mbah, maka di situ mbah atau bapaknya yang menikahkan. Terus ada kasus lagi yang mana hakim ini juga boleh menikahkan, yaitu inda tawaril qadiri ayharobih, ketika ada wali yang modelnya cok-gecokan, ngumpet-ngumpetan. Tawari ini adalah begini, wali itu diundang tapi tidak hadir, dia itu ngumpet. Kalau di sini ditafsirkan ayharob, berarti kabur, walinya kabur. Anak-anak kabin dah siap kapi di tempat nikah, buapan cok-cok buruh misalkan. Lah ini nanti solusinya bagaimana? Hakimlah yang menjadi wali. Wa inda ihramihi, dan ketika walinya dalam kondisi ihram, baik ihramnya haji atau ihram umrah, karena ini berdasarkan dawuh Gusti Kanjeng Nabi, la yankihul muhrim wa la yunkih. Orang yang sedang melakukan ihram itu tidak boleh menikah, juga tidak boleh menikahkan. Lah kok ada wali nanti satu-satunya wali itu melakukan ihram, maka boleh pada saat itu hakim menjadi wali nikah, kan tidak bisa. Bapak misalkan kalau itu bapak dalam kondisi ihram dilarang memang menikahkan. Atau ada nanti wali yang di situ ta'azzus. Ta'azzus ini lebih buruk dari yang tadi tawari itu. Kalau ta'azzus ini contohnya di sini di kitab ka'ayyakula inda talabit tazwij minhu uzawwijuha ghadan wa hakada. Bapak nikah tukang ajenci melolo. Encan sang anak, Pak, besok saya nikahkan ya. Iyalah, lakulah. Ternyata besoknya ada bapaknya ada hadir. Tanya aki boleh, dek rumah saya Pak, laku dia. Iyalah, lakulah. Dia rumah saya Pak, tak ada ting boleh. Dia rumah saya Pak, lakulah. Ajenci melolo. Ininya mana? Ta'azzus. Bahasanya kumede. Panjen carpak ring tua nggak carpak. Erekan kerokun aben melulu saya berkuasa untuk menikahkan. Padahal masih ada hakim kalau terjadi demikian. Lah kok ada bapak yang demikian atau wali siapapun yang demikian, maka boleh pada saat itu menjadikan hakim selaku wali, karena dia sudah tidak bisa. Hakikatnya dia menolak. Nak aji janji menolak lakulah. Loh, enjan siti ya enjan anak tidak ada bak lakun. Dan jangan kok bila siti apa laku? Ya laku kan? Ya laku. Sampai leng-leng aku. Ini ta'azzus, kasusnya di situ walinya memang tidak mau. Atau di situ walinya adl, wa adlihi aymanihi minat tazwij. Bapaknya memang tidak mau, tak setuju bapaknya. Sorong ngakad
pancen bodrek bapaknya, pancen belisen emosian, kalau bukan pendapatnya sendiri maka tidak mau terima. Ternyata anaknya mau nikah bukan karena pendapatnya, emosi sang bapak egois, kemudian diajak menikahkan malah tidak mau. Padahal ketidakmauan sang bapak itu tidak diterima oleh syariat, alasan tersebut. Sedangkan anak yang dinikahkan itu dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, misalkan reng laki sesepadan, dan juga di situ sebini sudah balik misalkan, pas bapak tak setuju, maka dalam kasus ini wes lah tak usah anggap bapak itu, cari wali yang baru, yaitu wali hakim. Tak ruwet ki kabin ni tak ruwet. Pokok sampai ni ngaji di ilmu nah, dari pas ketemuan ben bapak si ruwet misalkan, atau bertretan si ruwet kalau bapak ada atau wali yang lain yang ruwet, maka solusinya entar ke KUA minta wali hakim. Itu caranya demikian. Kemudian wa yuzawwiju aidan amatal kafir idza aslamat. Begitu juga nanti ketika ada seorang budak perempuan yang dimiliki oleh orang kafir dan budak perempuan itu sudah masuk Islam, maka dalam kasus ini ketika budak ini mau nikah, maka wali hakimlah yang dipakai atau menunjuk seorang hakim untuk dijadikan wali dalam pernikahan. Ini beberapa sabab-sabab seorang hakim bisa menjadi wali. Jadi pun nyantai belah kang kuibinion, karena dulu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait masalah ketidakcocokan pendapat antara sang putri dengan sang bapak. Itu banyak, dulu sudah banyak itu. Jadi jawabannya wes gampang, nyantai belah. Pakuna kabin tak kira burung. Pakuna kabin selaki juga sami. Tas aku beter. Pasti di situ akabin. Pokok nanti ada ikhtiar. Tsumma syara'a al-musannifu fi bayanil khitbati bi kasril kha. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina